Shalom, selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya dalam keadaannya sehat ya. Sehat dan semangat pastinya. Oke, anak-anak di masa pandemi COVID saat ini, jangan lupa ya, kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan. 1. Harus memakai masker. Ya, jangan lupa kalau pergi-pergi harus memakai masker. Yang kedua yaitu rajin mencuci tangan. Mencuci tangan harus memakai sabun dan juga harus mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga yaitu jaga jarak. Hindari kerumunan ya. Kalau ada kerumunan, mending jauh-jauh deh sendiri-sendiri ya, jaga jarak supaya COVID tidak menular. Oke, anak-anak, hari ini pastinya kalian sudah siap bukan dengan alat tulis kalian? Ya. Solid Kids. Jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman, komen dan like video ini juga. Terima kasih. Baiklah anak-anak, untuk saat ini Miss Natalina akan membahas tentang tema 3, yaitu benda di sekitarku. Dengan subtema 2 yaitu wujud benda. Ya, dan kedua. Untuk tujuan pembelajaran akan disampaikan ya, coba kalian simak. Dengan membaca wacana tentang wujud benda, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. 2. Dengan melakukan pengamatan benda, siswa dapat mengelompokkan benda
berdasarkan wujudnya dengan baik. 3. Dengan mengerjakan latihan soal, siswa dapat mengkonversi satuan kilometer ke meter atau sebaliknya dengan benar. 4. Dengan mengerjakan soal cerita, siswa dapat menganalisis masalah sehari-hari yang berkaitan dengan panjang dengan benar. 5. Dengan mengamati contoh gerak tari, siswa dapat mengidentifikasikan gerak kuat dan lemah kepala, tangan, dan kaki dengan benar. Yang terakhir, yang keenam, yaitu dengan menirukan gerak tari di buku, siswa dapat mempraktikannya dinamika gerakan kepala, tangan, dan kaki secara mandiri dan percaya diri. Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai wujud benda. Tema ketiga, subtema kedua. Wujud adalah isi dari suatu benda atau zat. Jika kita menyentuh atau memegang suatu benda, maka kita akan merasakan bentuk dan wujudnya. Jenis-jenis wujud benda ada 3. Teman-teman tahu tidak apa aja? Ya betul. Yang pertama, padat. Yang kedua, cair. Yang ketiga, gas. Benda padat adalah benda yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Berdasarkan kekerasan dan kelenturannya, benda padat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, benda padat yang keras dan berat, contohnya besi dan batu bara. Yang kedua, benda padat yang keras dan ringan, contohnya kapas, kain, dan batu apung. Yang ketiga, benda padat yang lunak, contohnya kasur, busa, dan karet. Ciri-ciri benda padat yaitu bentuk dan volumenya tetap, menempati ruang dan memiliki berat, dapat dirubah dengan cara tertentu. Benda cair adalah benda yang memiliki bentuk yang tidak tetap, menyesuaikan bentuk sesuai tempat yang didiaminya, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ciri-ciri benda cair yang pertama, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Yang kedua, permukaannya selalu datar dan menempati ruang. Yang ketiga, meresap melalui celah-celah yang kecil. Keempat, memiliki berat. Kelima, menekan ke segala arah. Keenam, dapat larut ke segala arah. Ketujuh, dapat melarutkan segala zat. Ciri-ciri benda cair dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain prinsip zat cair yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, biasanya dipakai untuk mengalirkan air dari toren rumah ke bak mandi yang ada di bawah. Seperti prinsip yang dapat melarutkan beberapa zat, yaitu pada zat padat dapat dilarutkan oleh zat cair seperti gula dan garam. Zat yang dilarutkan disebut zat larut. Zat yang melarutkan disebut pelarut. Campuran 2 atau lebih zat yang sama disebut larutan. Zat cair yang meresap melalui celah-celah kecil dapat dimanfaatkan pada saat pemakaian lampu minyak dan kompor minyak. Permukaan zat cair yang selalu mendatar dimanfaatkan oleh tukang bangunan untuk mengukur ketinggian yang sama, seperti pemasangan ubin, batu bata, dan lain-lain. Contoh benda cair yaitu air sumur, susu sapi, sari jeruk, sirup, sabun cuci piring, dan lain sebagainya. Yang ketiga, gas. Benda gas adalah suatu benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Ciri-ciri benda gas. Yang pertama, bentuk dan volumenya berubah sesuai dengan bentuk atau volume tempatnya. Yang kedua, memberikan tekanan ke segala arah dan mempunyai berat. Yang ketiga, tidak dapat terlihat dengan kasat mata tetapi bisa dirasakan. Contoh benda gas. Yang pertama, uap air. Kedua, uap knalpot motor. Ketiga, asap pembakaran. Keempat, pakaian yang kering setelah dijemur. Dan kelima, angin dari kipas angin.
Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi, pastinya ya kalian tahu apa wujud benda, ada apa saja ya. Terus sifat-sifat benda bagaimana? Sekarang kalian bisa perhatikan di Ayo Berlatih, kalian akan menyebutkan wujud benda yang A, B, dan bagian yang C. Ayo cepat tebak, kalian sebutkan wujud benda A, B, dan C. Sekarang kita mau menghafalkan satuan panjang, satuan berat, satuan luas, dan satuan volume memakai lagu. Nah, lagunya naik-naik ke puncak gunung, tahu kan? Kita ganti naik-naik ke puncak gunung dengan kata kilo, depannya K, hekto, depannya H, dan seterusnya. Ya. Nah, mulai kita ini menyanyikan lagu yang sudah digantikan dengan kilo hekto. Ya. Lagunya begini. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan mili. Nah, karena tengah-tengahnya adalah meter, M, maka semuanya kita tulis dengan M juga. Ingat, deka itu adalah DA, sedangkan desi adalah D saja. Begitu juga dengan satuan berat, kita bisa menyanyikan lagu yang sama, tetapi meternya kita gantikan dengan gram. Ya, saya nyanyiin ya. Kilo, hekto, deka, dan gram, desi, senti, dan mili. Karena gram di tengah-tengah, G-nya, maka kalian tambahkan dengan G semua, kecuali gramnya. Nah, selain itu, satuan berat juga ada 3 lagi di atas satuan berat, yaitu yang paling atas adalah ton, kemudian ada kuintal, dan tidak bernama. Ini kalian bisa memakai nama kalian sendiri, misalkan contohnya Agus, maka Agus gram. Oke, jadi lagu naik-naik ke puncak gunung bisa menghafalkan satuan panjang dan satuan berat. Sekarang kita masuk ke satuan luas. Satuan luas itu berasal dari satuan panjang. Jadi kalian tidak perlu menghafalkan lagi kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, dan milinya. Persis seperti nyanyian tadi. Cuma kalian harus menambahkan kuadrat. Nah, selain satuannya memakai kuadrat, maka ada lagi satuan luas, yaitu memakai are. Cara menghafalkannya sama, memakai nyanyian tadi. Untuk menghafalkan satuan luas yang memakai are, kita nyanyi seperti tadi, cuma meternya kita gantikan dengan are. A ya. Nah, jadi tetap seperti biasa, ada kilo, hekto, deka, dan are, desi, senti, dan mili. Karena are di tengah-tengah, maka kita buat A ke semuanya. Jadi ada kilo are, hekto are, deka are, desi are, senti are, dan mili are. Dan kalau kalian harus ingat kalau are itu sama dengan deka meter kuadrat. Sedangkan hektometer kuadrat itu sama dengan hektoare, dan meter kuadrat itu sama dengan sentiare.
Untuk satuan volume hampir sama seperti satuan luas, yaitu berasal dari satuan panjang. Jadi kalian tidak lagi menghafalkan urutannya. Cuma satuan volume ditambah dengan pangkat 3 atau kita sebut dengan kubik. Nah, selain daripada pangkat 3, maka satuan volume juga ada satuan yang lain, yaitu memakai liter. Nah, untuk menghafalkan satuan volume yang memakai liter sama seperti nyanyian tadi, tapi meternya kita gantikan dengan liter yang saya gambarkan dengan huruf L kecil ini, ya. Jadi kilo, hekto, deka, dan liter, desi, senti, dan mili. Karena liter di tengah-tengah, maka semuanya kita tambahkan dengan L di setiap satuan volumenya. Nah, kalian ingat liter itu sama dengan desimeter kubik. Kiloliter itu sama dengan meter kubik. Dan sentimeter kubik itu sama dengan mililiter. Mudah-mudahan cepat hafalnya ya. Jadi dengan 4 satuan tadi kita hanya menghafalkannya memakai lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Terima kasih. Video kali ini kita akan belajar hubungan antar satuan jarak. Sekarang ayo kita belajar. Satuan jarak terdiri dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Untuk hubungan antar satuan jarak, apabila turun satu tingkat atau satu tangga dikali dengan 10. Dan apabila naik satu tingkat atau satu tangga dibagi dengan 10. Contoh soal. 500 meter sama dengan berapa desimeter? Coba kita perhatikan. Meter ke desimeter ternyata turun satu tingkat. Karena turun satu tingkat, berarti kita kali dengan 10. Sehingga 500 dikali dengan 10 sama dengan 5000 desimeter. Contoh lainnya, 250 mm sama dengan berapa sentimeter? Perhatikan milimeter ke sentimeter, ternyata naik satu tingkat. Jika naik satu tingkat berarti dibagi dengan 10. Sehingga 250 dibagi 10 sama dengan 25 cm. Contoh lainnya, 17 km sama dengan berapa meter? Perhatikan kilometer ke meter. Ternyata turun 3 tingkat. Artinya tiap turun satu tingkat kita kali dengan 10. Maka 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Selanjutnya kalikan 1000 dengan 17 dan hasilnya sama dengan 17.000 meter. Contoh lainnya, 3500 cm sama dengan berapa meter? Kita lihat sentimeter ke meter. Ternyata naik 2 tingkat. Artinya tiap naik satu tingkat kita bagi dengan 10. Agar lebih gampang dibagi, kalikan 10 dengan 10 sama dengan 100. Selanjutnya bagilah 3500 dengan 100 dan hasilnya sama dengan 35 meter. Anak-anak, setelah kalian menyimak
video pembelajaran yang tadi, coba kalian saatnya berlatih latihan soal. Ya, coba kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Kalian akan mengubah satuan kilometer menjadi meter. Ya, ayo silakan dikerjakan, kemudian dikirim ke Google Classroom yang sudah Miss Natalina bagi. Ya, jangan lupa. Kita akan belajar menari. Kita akan menarikan gerakan lemah dan gerakan kuat. Masih ingatkah kamu? Bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Mari kita gerakkan tubuh kita dengan cara menari. Kita akan menarikan 6 gerakan. Mari kita mulai. Gerakan yang pertama yaitu mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Lakukan gerakan ini dengan kuat, seperti sedang mengangkat beban. Pertama, angkat tangan kananmu. Kemudian, angkat tangan kirimu. Lakukan secara bergantian ya. Mari kita lihat contohnya. Seperti ini ya, angkat tangan kanan dan tangan kirimu secara bergantian. Gerakan yang kedua, yaitu kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Lakukan gerakan ini dengan perlahan. Pertama, simpan kedua tanganmu di atas. Kemudian dengan perlahan gerakkan ke bawah seperti aliran air. Mari kita lihat contohnya. Lakukan seperti ini ya. Gerakan yang ketiga yaitu rentangkan kedua tangan ke samping. Lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Pertama, rentangkan dulu tanganmu. Kemudian bengkokkan tanganmu membentuk huruf U. Ayo kita lihat contohnya. Seperti ini ya, rentangkan, bengkokkan, rentangkan, bengkokkan, rentangkan, kemudian bengkokkan lagi. Lakukan dengan kuat ya. Gerakan yang keempat yaitu gerakan memutar pergelangan tangan. Lakukan gerakan ini secara perlahan ya. Pertama, rentangkan tanganmu, kemudian gerakan pergelangan tanganmu secara memutar. Mari kita perhatikan contohnya. Seperti ini ya. Putar-putar pergelangan tanganmu. Lakukan secara perlahan. Gerakan yang kelima yaitu mengacungkan tangan ke depan dengan kuat. Lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Pertama, acungkan tanganmu dengan posisi telapak tangan terbuka. Kemudian, tutuplah telapak tanganmu. Lakukan secara bergantian ya. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Lakukan secara perlahan ya. Kemudian gerakan yang terakhir, yang keenam, yaitu gerakan bertepuk tangan. Lakukan dengan kuat dan dengan lemah. Kamu bisa membuat variasi, seperti bertepuk tangan dengan 1 jari, kemudian bertepuk tangan dengan 2 jari, bertepuk tangan dengan 3 jari, bertepuk tangan dengan 4 jari, dan bertepuk tangan dengan 5 jari. Lakukanlah dengan kuat ya saat menepuk 5 jarimu. Mari kita coba semua gerakan ya. Kita gunakan musik agar lebih menarik.
Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran yang tadi, mudah bukan? Pastinya kalian kalau terus belajar pastinya gampang, mudah untuk melakukannya. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Anak-anak, sekarang saatnya kalian akan melakukan gerakan-gerakan sederhana. Kita akan berlatih menari ya. Coba kalian membuat suatu tarian sederhana memakai gerak kuat dan lemah yang diperagakan pada video tadi. Berdurasi minimal 2 menit ya. Kirimkan video tarian kalian di Google Classroom. Nah, sekarang jangan lupa ya dikerjakan tugasnya. Dibuat video menari kreasi dengan gerakan lemah dan gerakan kuat. Jangan lupa dipelajari terus pelajaran hari ini tentang wujud benda dan gerakan tari. Nah, akhir kata, Miss Natalina mau undur diri nih dari kalian ya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, rajin cuci tangan, dan juga jaga jarak. Ya, jangan sampai lupa. Dadah semuanya. God bless you.